Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Surat Al-Baqarah ayat 233. Artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan juga seorang ayah karena anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian. Bila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 233. Dulur-dulur seiman, ayat yang telah kita bacakan tadi, ini merupakan bimbingan dari Allah Azza wa Jalla bagi para ibu supaya mereka menyusui anak-anaknya dengan sempurna, yaitu 2 tahun penuh. Dan setelah itu tidak ada lagi penyusuan. Oleh karena itu Allah berfirman, yang artinya yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Seperti dalam ayat yang telah kita bacakan tadi. Kebanyakan para imam berpendapat bahwa penyusuan yang kurang dari 2 tahun menyebabkan pengharaman menikah. Jadi bila ada bayi yang disusui pada usia lebih dari 2 tahun, maka yang demikian itu tidak mengharamkannya menikah dengan saudara sesusuan. Hal itu diperkuat dengan apa yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda, penyusuan tidak mengharamkan pernikahan, kecuali yang dilakukan kurang dari 2 tahun pada 2 tahun pertama. Maksudnya pada umur 2 tahun.
Demikian Ad-Darqutni mengatakan, hadis tersebut tidak disandarkan pada Ibnu Uyainah kecuali oleh Haitsam bin Jamil, dan dia adalah seorang yang dapat dipercaya dan seorang hafiz. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis Ibnu Katsir mengatakan hadis ini terdapat dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik yang meriwayatkan dari Saur bin Yazid dari Ibnu Abbas secara marfu. Juga diriwayatkan oleh Ad-Darawardi dari Saur, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dan dia menambahkan, dan penyusuan setelah masa 2 tahun tidak mempunyai pengaruh apapun. Makna yang tergantung dalam hadis tersebut di atas menjadi lebih sempurna dengan adanya firman Allah yang artinya dan menyapihnya dalam 2 tahun. Kemudian bersyukurlah kepadaku. Surat Luqman ayat 14. Kemudian juga firman Allah yang berarti mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Dulur-dulur seiman, pendapat yang menyatakan bahwa penyusuan setelah 2 tahun itu tidak menjadikan mahram. Diriwayatkan oleh dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Jabir, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Ummu Salamah, Sa'id bin Musayyab, Atta, serta jumhur ulama. Ini juga pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq Ats-Tsauri, Abu Yusuf, Muhammad, dan Malik. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan yaitu 2 tahun 6 bulan. Adapun Imam Malik berpendapat jika seorang bayi disapih pada usia kurang dari 2 tahun, lalu ada wanita lain menyusuinya, maka yang demikian itu tidak menjadikan mahram. Karena penyusuan berkedudukan sama dengan makanan. Hal ini dinukilkan dari Al-Auza'i dan dinukilkan pula dari Umar ibnu Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Keduanya mengatakan tidak ada penyusuan setelah penyapihan. Kemudian yang dimaksud oleh keduanya adalah setelah 2 tahun. Hal itu sama seperti pendapat jumhur ulama, baik bagi anak yang disapih atau yang tidak. Mungkin pula yang dimaksud oleh Umar ibnu Khattab dan Ali bin Abi Thalib adalah perbuatannya, yaitu seperti yang menjadi pendapat dari Imam Malik. Wallahu a'lam. Dulur-dulur seiman, dalam kitab As-Sahihain juga telah diriwayatkan sebuah hadis, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berpendapat bahwasanya penyusuan anak yang sudah besar berpengaruh dalam kemahraman. Yang demikian itu juga merupakan pendapat Atha bin Abi Ribah, Al-Laits bin Sa'ad, dan Aisyah memerintahkan beberapa wanita untuk menyusui laki-laki. Dalam hal itu Aisyah berlandaskan pada hadis Salim, budak Abu Huzaifah, di mana Rasulullah SAW memerintahkan istri Abu Huzaifah untuk menyusui Salim, padahal dia sudah besar. Salim masuk ke rumah istri Abu Huzaifah untuk disusui. Namun para istri Nabi menolak hal itu, dan mereka berpendapat bahwa hal itu termasuk pengecualian. Yang demikian itu merupakan pendapat jumhur ulama, dan yang menjadi landasan jumhur ulama yaitu 4 imam mazhab, 7 orang ahli fikih, para sahabat, dan seluruh istri Rasulullah kecuali Aisyah. Adalah hadis yang telah ditegaskan dalam kitab As-Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,
Perhatikanlah oleh kalian kaum wanita, saudara-saudara kalian itu. Sesungguhnya penyusuan itu adalah penyusuan yang diberikan karena lapar, yaitu pada masa bayi. Hadis Bukhari dan Muslim. Mengenai masalah penyusuan dan hal-hal yang berkenaan dengan penyusuan orang yang sudah besar akan diuraikan lebih lanjut pada pembahasan surat An-Nisa yang berbunyi artinya, dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian. Surat An-Nisa ayat 23. Dan firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Itu maksud dari kalimat dari ayat tersebut adalah seorang bapak berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu bayi yang menyusui dengan cara yang ma'ruf, yaitu yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi mereka di negeri mereka masing-masing, dengan tidak berlebih-lebihan atau juga tidak kurang atau terlampau kurang, sesuai dengan kemampuan dan kemudahan yang dimiliki oleh bapak si bayi. Sebagaimana firman Allah yang artinya, hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekadar apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Surat At-Tolak ayat 7. Dulur-dulur seiman, Ad-Dahak mengatakan jika seseorang menceraikan istrinya dan dia memperoleh anak dari istrinya tersebut, lalu mantan istrinya itu menyusui anaknya, maka sebagai bapak dia wajib atau berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada mantan istrinya tersebut dengan cara ma'ruf. Selanjutnya firman Allah yang berbunyi yang artinya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya. Maksud dari ayat tersebut adalah si ibu memberikan anaknya kepada bapaknya dengan maksud untuk menyusahkan bapaknya dalam mengasuhnya. Tetapi si ibu tadi tidak boleh menyerahkan bayinya itu ketika baru melahirkannya hingga dia menyusuinya, karena seringkali bayi tidak dapat bertahan hidup bila tidak menyusu. Kemudian setelah masa penyusuan itu selesai, dia boleh menyerahkan bayi tersebut jika menghendaki. Tetapi jika hal itu menyusahkan bapaknya, maka dia tidak boleh menyerahkan bayi itu kepada bapaknya. Sebagaimana si bapak tidak boleh merebut bayi tersebut dari ibunya dengan tujuan untuk membuatnya sengsara. Oleh sebab itu, Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, dan jangan pula seorang ayah menderita kesengsaraan karena anaknya. Di sini maksudnya si bapak berkeinginan untuk merebut anaknya dari istrinya dengan tujuan untuk menyakitinya. Demikian juga dikatakan oleh Mujahid, Qatadah, Ad-Dahak, Az-Zuhri, As-Suddi, As-Sauri, serta Ibnu Zaid dan yang lainnya. Adapun firman Allah sebagai berikut yang artinya, dan waris pun berkewajiban demikian. Maksudnya di sini adalah ada yang mengatakan bahwa dia tidak boleh menimpakan mudarat kepada kerabatnya. Demikian dikatakan oleh Mujahid, As-Syabi, dan Ad-Dahak. Ada pula yang mengatakan bahwa ahli waris diwajibkan pula seperti yang diwajibkan kepada bapak anak itu, yaitu memberi nafkah kepada ibu si bayi serta memenuhi semua haknya serta tidak mencelakakannya. Demikianlah pendapat jumhur ulama. Yang demikian itu telah dibahas panjang lebar oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Ayat itu juga dijadikan dalil oleh para pengikut mazhab Hanafi dan Hambali yang mewajibkan pemberian nafkah kepada kaum kerabat.
sebagian atas, sebagian yang lain. Dan pendapat ini juga diriwayatkan dari Umar ibnu Khattab dan jumhur ulama salaf. Dan disebutkan juga bahwa penyusuan setelah 2 tahun mungkin akan membahayakan si anak, baik terhadap badan maupun otaknya. Adapun firman Allah selanjutnya yang artinya bila keduanya ingin menyapih, maksudnya sebelum umur 2 tahun atau sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusawaratan, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Maksudnya jika kedua orang tua si bayi itu, baik bapak maupun ibu, sudah sepakat menyapihnya sebelum masa 2 tahun, dan keduanya melihat ada kebaikan dalam hal itu bagi si bayi, lalu keduanya bermusyawarah dan mengambil kesepakatan, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Tetapi keputusan itu tidak cukup jika hanya berasal dari salah satu pihak saja, misalnya hanya dari pihak bapak atau dari pihak ibu saja. Dan salah satu pihak tidak boleh memaksakan hal itu tanpa adanya musyawarah dengan pihak yang lain. Demikian dikatakan oleh As-Sauri dan ulama-ulama lainnya. Dulur-dulur seiman, hal ini merupakan tindakan kehati-hatian terhadap anak dan keharusan memperhatikan masalah anak. Anak merupakan rahmat dari Allah bagi hamba-hambanya. Allah telah mengingatkan kedua orang tua untuk senantiasa memperhatikan, memelihara anak-anak mereka. Di samping itu, Dia juga membimbing keduanya kepada kebaikan mereka berdua dan juga anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan jika mereka menyusui anak-anakmu itu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Surat At-Tolak ayat 6. Adapun firman Allah yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran menurut apa yang patut. Maksud dari ayat ini adalah jika bapak dan ibu si bayi itu telah sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain karena suatu alasan, baik itu alasan dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas penyerahan bayi tersebut, bayi mereka itu. Dan bukan suatu kewajiban bagi pihak bapak untuk memenuhi permintaan penyerahan bayi itu untuk disusui wanita lain. Bila dia telah menyerahkan upahnya yang terdahulu dengan cara yang paling baik, lalu si bayi disusukan wanita lain dengan upah tersebut dengan cara yang ma'ruf. Demikian dikatakan oleh banyak ulama. Adapun firman Allah yang berbunyi, bertakwalah kepada Allah dalam segala hal dan keadaan kalian. Selanjutnya yang artinya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maksud ayat tersebut di atas artinya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah, baik yang berupa keadaan maupun ucapan kalian. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.